Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Aku kembali lagi share video kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya. Dan kali ini aku unboxing belanja sembako kebutuhan rumah tangga aku yang aku lakukan seminggu sekali ya, belanjanya dengan budget 100.000. Jadi mohon maaf ya teman-teman sebelumnya untuk video pas aku belanjanya itu nggak ke-record karena ini tuh aku lakuin pagi tadi ya, pagi bener gitu pas tokonya baru buka sambil beli regulator gas yang rusak di rumah. Oke, jadi ini rinciannya. Ada beras 2,5 kilo, itu harganya 37.500 atau 37.200 gitu. Terus ada minyak goreng 1 liter, harganya 17.500. Ada tepung roti 8.000, ada kopi 1 renteng, harganya 6.800. Terus juga kaldu jamur harganya 6.200, santan instan 2 saset itu 4.000. Terus ada pewangi pakaian itu harganya 10.000. Jadi itu total belanjaan aku kali ini 90.000 ya teman-teman, dari budget 100.000. Jadi masih bersisa 10.000 gitu ya, lumayan. Nah jadi teman-teman, awalnya itu aku menganggarkan budget belanja bulanan aku itu sebulannya 600.000 untuk keperluan rumah tangga yang mencakup sembako rumah tangga kayak beras, minyak goreng, bahan makanan lainnya, garam, bumbu-bumbu, mie instan, kecap gitu ya, sama produk kebersihan kayak deterjen, sabun mandi, shampoo, pewangi, karbol, sabun cuci piring, sampai gas melon dan juga galon air minum ya. Cuman untuk saat ini galon air minum aku udah nggak pakai ya. Aku sekarang minumnya itu ngerebus sendiri dari air keran gitu ya, karena air di tempatku itu bersih, di daerah aku tuh sumber air. Nah setelah aku merubah semuanya itu menjadi belanja bulanan yang aku lakukan seminggu sekali, jadi setiap budget belanjanya itu 100.000 ya sekali belanja dalam 1 minggunya. Biasanya acak aja sih, aku beli yang benar-benar habis di rumah. Kadang-kadang juga aku membeli dengan beberapa barang yang memang harganya lagi promo atau lagi diskon. Nah jadi karena 1 minggunya itu aku anggarin belanja 100.000, jadi kan masih ada sisa uang 200.000 gitu ya dari budget belanja bulanan, yang kalau aku lakukan sebulan sekali itu kan 600.000. Nah dari budget sisaan 200.000 itu biasanya untuk kayak uang jaga-jaga, entah misal kayak beli gas atau beli apa yang habis di tengah jalan. Tapi justru anehnya setelah aku menerapkan belanja bulanan dibikin seminggu sekali dengan budget anggaran 100.000 per minggu seperti ini, justru tuh kadang lebih banyak sisa uangnya gitu ya. Karena mungkin saat aku belanjain seminggu sekali itu aku bener-bener belanja apa yang habis gitu loh. Bener-bener kayak ini kok kaldu jamur bener-bener habis gitu ya, kayak jadi aku beli, terus juga nggak ada barang-barang yang ke stok double, apalagi double stok gitu loh. Karena kan memang tempat perbelanjaan aku atau yang biasa aku belanja itu kan deket ya dari rumah, paling berapa ratus meter gitu loh teman-teman. Jadinya efektif aja buat belanja sembari lihat katalog yang promo gitu. Kadang-kadang ada yang bener-bener murah banget. Jadi ya udah deh, sekarang aku nyamannya seperti itu. Lanjut ya teman-teman, di sini tuh siang harinya aku lagi pengen banget opor pare. Jadi tuh tadi cuma pare kukus ya, terus isiannya tuh urap, kayak urap sayur gitu loh. Aku tuh selalu stok kayak bumbu urap di kulkas ya, jadi kalau aku mau pakai tinggal diangetin aja. Tadi parenya dikukus, terus bumbunya dikukus gitu, tinggal diisiin. Itu tuh enak banget. Pare dikukus ternyata tuh nggak pahit ya sama sekali gitu. Yang penting tuh pas nyucinya itu direndam dulu pakai air garam, terus dibilas sampai bersih. Lanjut, ini kegiatan berikutnya. Ibu rumah tangga pasti banyak perabotan yang harus dicuci setiap harinya, termasuk aku nih. Nah sekarang tuh apa-apa tuh serba mahal ya teman-teman. Jadi kayaknya tuh kita udah bikin budgeting, udah ngepresin bener-bener apa yang perlu, apa yang tidak perlu gitu ya. Yang tidak perlu udah kita skip. Kadang-kadang masih aja berasa kok uangnya ngepres banget, kok uangnya tuh rasanya kayak sempit. Belum lagi kayak misal ada kebutuhan mendadak, misal nih kayak menjenguk tetangga atau saudara yang sakit atau kegiatan sosial lainnya. Kadang-kadang kan dalam 1 bulan tidak bisa diprediksi seberapa banyak, kayak misal kondangan gitu ya. Jadi tuh aku bener-bener sekarang untuk belanja, entah itu belanja bulanan maupun mingguan, bener-bener aku budgetin banget dan bener-bener aku atur sedemikian rupa supaya tuh ada sedikit sisa-sisa uang dari pos budget tersebut gitu ya. Kayak beras pun di sini untuk 1 minggu itu kan aku butuhnya 2,5
2,5 kilo. Kalau selagi di minimarket ada yang kemasan 2,5 kilo, aku ambil yang itu aja, biar cukup aja gitu loh dalam seminggu. Terus juga budgetnya tuh cukup, jadi uangnya bisa untuk beli yang lainnya. Kayak misalnya ketika aku beli kemasan besar, seperti aku beli yang 10 kilo sekalian atau 5 kilo sekalian, kadang-kadang mungkin jauh lebih hemat ya, karena mungkin ada potongan harga gitu loh kalau beli kemasan yang lebih besar. Tapi dari situ kadang aku nggak bisa beli barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Misal nih beras aku beli kemasan 5 kilo, terus minyak goreng aku beli kemasan 2 liter sekalian. Nanti itu kayak ngepres banget, itu cuma ngepres 100.000 dapat 2 item barang tersebut, meskipun penggunaannya jangkanya lebih lama ya, tapi aku jadi nggak bisa beli kebutuhanku yang lainnya yang habis, misal kayak bumbu-bumbu, entah itu garam, entah itu saus tiram atau kecap atau kaldu bubuk gitu ya. Jadinya tuh bener-bener sebisa mungkin aku tuh kadang suka ngakalinnya gitu, makanya suka ngerasa terbantu banget dengan adanya promo dan diskon yang ada di minimarket. Kadang-kadang tuh suka pusing ya kalau kayak dulu saat beras nggak ada gitu di minimarket atau minyak goreng nggak ada, karena menurut aku tuh memang promo-promo barang-barang di minimarket jauh lebih murah ketimbang kita beli di luar sana atau di pasaran pada umumnya ya. Kalaupun memang nggak ada, ya udah kadang terpaksanya aku larinya tuh ke toko grosir gitu, jadi lebih murah juga ketimbang di kelontongan biasa. Apalagi ini tuh mau akhir bulan, biasanya tuh kalau menginjak akhir bulan udah yang kayak separuh nafasku gitulah ya. Ada sebagian mungkin bunda-bunda di sini atau suaminya yang memang gajiannya itu di awal bulan, ada juga yang di pertengahan atau di akhir. Kalau aku sendiri sih bebas aja ya, karena di sini kita berdua, aku dan suamiku itu wirausaha, jadi penghasilannya itu tidak menentu. Jadi sebisa mungkin harus bener-bener atur gitu loh teman-teman. Kalau aku langsung budgetin sebulan sekali, aku bayar semuanya di awal bulan, kadang-kadang agak berat. Cuman memang kalau lagi rezekinya bener-bener lancar ya aku lakukan itu. Intinya mah mau gimana pun cara kita mengatur keuangan rumah tangga dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri ya, senyamannya aja gitu loh. Jangan sampai kita mematokkan standar kehidupan atau keuangan rumah tangga kita dengan orang lain. Kalau memang nyamannya kita pakai pengaturan seperti ini, ya mending kita pakai seperti ini. Orang lain jangan dijadikan patokan, tapi kita tiru, amati, modifikasi sisi positif atau cara-cara positif dari sistem manajemen keuangan dari orang lain gitu ya teman-teman. Jadinya tuh biar semuanya lebih seimbang, kita juga yang menjalaninya itu nyaman. Karena nggak bisa dipungkiri juga perekonomian satu keluarga dengan keluarga yang lainnya pasti berbeda. Individu satu dan yang lainnya juga berbeda. Karena jenis pekerjaan yang kita tekuni juga berbeda pastinya. Antara jenis pekerjaan yang gajinya bulanan dengan yang harian juga pasti berbeda. Jadi kembalikan kepada sistem keuangan atau manajemen pengaturan keuangan masing-masing aja, biar kita yang ngejalaninnya juga nyaman. Nah teman-teman, ini tuh aku mau ngisi kerupuk gitu ya ke toples. Jadi itu tetangga aku ada yang jualan kerupuk gitu, rasanya enak, ini tinggal separoh. Nah kalau pada salfok dengan toples kerupuk ini sama gitu ya dengan tempat penyimpanan beras. Jadi tuh aku punya beberapa toples ini loh teman-teman, toples kerupuk, dan biasanya juga aku simpan untuk tempat penyimpanan beras biar praktis. Jadi tuh kedap udara, jadi si berasnya tuh awet gitu, nggak kutuan. Oh ya, aku juga berterima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mensupport kegiatan aku sehari-hari. Di video-video aku yang sering komen, bahkan ada loh yang mendoakan itu supaya katanya tuh YouTube-nya mudah-mudahan kedepannya selalu berkembang. Amin. Segala doa baik dari teman-teman semuanya insya Allah kembali baik kepada yang mendoakan. Nah ini tuh setelah refill tadi ya, unboxing belanja bulanan, saatnya aku bersihin rumah aku. Ini dimulai dari dapur ya biasanya. Meskipun ini dapur ya, kadang-kadang suka orang tuh bilangnya kalau ngepel dapur mending yang terakhiran aja, karena kayak banyak nyiprat minyak. Ini itu katanya tuh tempat yang basah gitu, kotor ya. Tapi kalau buat aku dapur ini yang paling utama. Jadi memang sih nggak pertama banget aku ngepelnya. Jadi yang pertama aku pel tuh bagian kamar, terus setelah kamar itu baru dapur, terus langsung ke depan gitu. Karena meskipun ini dapur, tapi karena aku setiap hari sapu pel, jadi itu yang nggak terlalu berminyak banget.
Aku yakin di sini untuk para ibu rumah tangga pasti sangat mencintai dapurnya masing-masing ya. Karena dapur itu adalah kantornya para ibu rumah tangga. Jadi meskipun space rumah kita itu banyak gitu ya bagiannya, ruangan-ruangan tertentu. Pasti dapur adalah ruangan favorit. Mungkin dulu sebelum menikah, kamar tidur adalah menjadi ruangan favorit bagi para wanita. Tapi sekarang setelah jadi ibu rumah tangga, pada setuju gak sih kalau dapur itu menjadi tempat favoritnya kita sebagai ibu rumah tangga? Karena dari dapur kita bisa berekspresi, kita bisa berkreasi untuk menciptakan tempat yang ternyaman. Karena setiap hari hampir kita di dapur ya. Dan paling banyak menghabiskan waktu juga di dapur. Nah teman-teman, ini juga lanjut aku ngepel di area TV, ruang TV. Jadi tuh kalau udah bersih rumahnya tuh berasa tenang aja gitu ya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.